Halo semuanya, balik lagi sama gue Valdo di sini bareng sama Moji di Belajar Ngebengkel episode kedua. Di episode kali ini gue mau sharing cerita pengalaman gue ya, yang masalah di episode pertama tentang AC-nya Moji. Nah, kali ini AC itu udah 90% beres. 10% yang kemana? Nanti gue bakal cerita apa sih sebenarnya 10% ini. Selain itu, di sini gue juga mau nanya karena ada beberapa kendala yang ketika gue nyalain mesinnya pagi hari gitu ya. Ini mobil kok susah banget nyala gitu. Kenapa nih urusannya? Nah, ini mau gue tanyain. Terus yang kedua, gue mau nanya juga soal kalau handremnya dilepas pagi hari nih ya, kondisi mesin masih dingin, itu kayak ada macet entek gitu. Nah itu kenapa? Ntar gue mau nanya itu langsung sama Om Yudi, the best. Jadi awal bulan ya, gue akhirnya udah gajian, bawa si Moji ke bengkel akhirnya ya. Jadi gaji gue tuh langsung merosot, set dari rekening ke bengkel. Udah gitu 80% masuknya ke bengkel sekarang gitu ya. Mantap banget sih Moji ya. Kemarin kan gue ada bikin konten yang pertama itu gue pikir beres di situ, ternyata enggak. Lanjut ini part keduanya di mana kompresor AC-nya tuh lepas. Ya gue lepasin ya kan, gue minta lepasin aja buat dicocokin sama kompresor barunya. Alhamdulillah barunya udah datang. Itu gua beli di 2.250.000 ya, merek Denso, mantap banget. Gua nggak tahu nih mereknya beda-beda, dia ada yang harga 3 juta, ada yang harganya 2,5, ada yang 28, 27. Gua nggak tahu ada apa bedanya tuh kan, tapi ya udahlah, gua pikir nomor serinya sama, nomor angkanya sama gitu kan, jadi kayak ya udah mungkin ini ori, tapi ori yang kayak gimana lah gitu, gua nggak tahu juga lah. Pokoknya gue pilih harga termurah tapi nggak murah-murah banget. Ya ada yang 1 jutaan tapi gue nggak pilih yang harga 2 jutaan lah, biar lebih aman lah gitu ya kan. Dah singkat cerita gue beli, barangnya nyampe gitu ya. Alhamdulillah awal bulan ini gue langsung pasang. Nah itu pemasangannya yang gue deg-degan. Kenapa gue bilang deg-degan? Karena biaya sih sebenarnya. Di biaya sih sebenarnya. Biayanya takutnya tuh di atas 1.000 sih gitu. Alhamdulillahnya enggak gitu. Kata Om Yudi tuh bilang ini kayak ini nih kalau di luar nih di bengkel lain nih harganya bisa 1,5-an 1,2-an. Kalau di bengkel saya katanya di bengkel sini nih di Wangun Baru Motor gitu ya, itu harganya bisa lebih murah. Wah, enggak gua. Nggak salah pilih bengkel sih Moji ya. Karena gue bawa ke sana pagi hari ya kan, biar belum ada pelanggan yang lain masuk. Gue pelanggan pertama masuk, langsung dieksekusi itu, ceprek, dibongkar, dimasukin kompresor baru, damn, ya. Ada kendala, aduh, deg-degan tuh gue, takut nggak cocok, ya kan. Salah beli nih gue nih. Kok susah banget sih masukinnya, kata gue kan, ini kok susah banget sih nyocokin dudukannya, kok lama banget ini, kayak nggak pas gitu kan, kayak kegedean tapi kayak lubangnya kayak nggak nemu gitu kan, buat masukin bautnya nyangkut mulu gitu kan. Aduh, ini apa nih, apa gue salah beli apa gimana gitu kan, karena kan pemula ya, gue pemula banget kan, nggak tahu apa-apa. Udah set, diketok-ketok tuh, alah sampai diketok-ketok gini nih, tok masuk, gitu gue masuk. Masukin bautnya, nggak sampai di situ bosku, nggak sampai di situ. Pas udah dimasukin bautnya, udah duduk nih dia nih, udah masuk kedudukannya, ya kan. Colokin kabel, tep 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 tep, ya kan, masukin pasang selang AC-nya gitu kan, tep 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 tep, masang preon, tuh, masukin preonnya. Gue di situ pusing tuh ya pas masukin preon itu, karena posisinya itu AC-nya dingin, ya kan? Tapi sebentar, waduh, kata gue. Apa nih KW yang gue beli kan? Kok awal gue pegang tuh, gue ngeliat pas dites gitu kan, pas preonnya lagi ditambahin, ya kan? Masih nyalain mesinnya sambil nyalain AC-nya gitu kan, buat ngetes
udah dingin apa belum? Terus saya, oh udah dingin nih. Nice, udah dingin nih. Kok tiba-tiba nggak dingin nih? Itu yang bikin gue pusing tuh di situ tuh. Kok tiba-tiba nggak dingin pas gue pegang-pegang ini? Lah iya ini kok jadi angin doang gitu kan. Aduh. Terpaksa akhirnya kita bongkar lagi. Ngecek dulu mana nih yang bocornya. Aduh, gue bilang kata Mas Yudi, kenapa sih pakai ada acara-acara? Siapa tahu ada yang bocor ini. Alah, duit lagi nih gue mikirnya. Jadi Mas Yudi ngecek-ngecek tuh, pakai apa air busa gitu kan dicekin. Mana nih yang bocor? Takut ada gelembung-gelembung keluar gitu kan. Cek di kompresor, aman. Cek di selang-selangnya, oh aman. Cek di dryernya, ya kan? Di dryer AC-nya gitu kan cek. Ini, ini. Bukan, bukan, ternyata bukan bocor. Tersumbat. Itu dia. Gue cek lagi nih, aduh deg-degan gue kan gue pusing ya kan. Alah, duit lagi nih. Berapa sih harganya? Ternyata untungnya nggak mahal-mahal harganya, cuma 80.000. Ah, gue lega sih, cuman nggak langsung gue beliin juga. Ntar lo depan sekalian itu bentar aja. Gue kira Mas Yuding ini cari cara ya kan. Dia masukin lagi dengan komposisi preon yang lebih rendah gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak karena takutnya menyumbat si dryer cenah gitu ya. Jadi gitu kan takut si dryernya tersumbat lagi gitu kan karena terlalu banyak. Kira dikurangin sedikit komposisinya. Alhamdulillah AC-nya dingin. Wuhui! Sekarang gue bawa mobil udah nggak kayak diangkot lagi bosku. Udah jalan aja enak banget jalan siang juga. Nggak keringetan gue nggak sedia tisu nih di tangan kiri buat begini doang nih. Gitu ya, nggak ngantongin anduk nih gue di sini buat ngelap keringet ke leher nih. Ya Allah sedih banget kemarin tuh 1 bulan gue kemana-mana gitu kan, AC-nya panas banget gitu, nggak pakai karena AC alami gitu kan, nggak pakai AC mobil. Sekarang udah lega. Dinyalain mesin juga udah nggak ada bunyi-bunyi. Kalau lu kan apa? Sekarang udah nggak ada kayak gitu-gitu. Udah mulus deh. Cek. Aduh, syahdu banget bunyi mesin itu sekarang tuh udah kedengeran kayak gitu kan, kayak nggak ada bunyi-bunyi yang mencurigakan gitu yang ngebuat gue khawatir di jalan gitu. Gue bawa ngebut, man. Tadi ya pas balikin dari bengkel ke sini, gue bawa ngebut, bam. Udah enak. Udah nggak ada bunyi-bunyi yang khawatir gue. Nah itu. Ya, kenapa gue bilang tadi 90% AC-nya udah bener, 10%-nya tuh masih ada kendala, bukan kendala sih. Ada sedikit PR lah, yang nggak urgent banget, tapi kalau lu ganti, tuh AC jadi nyes gitu. Sekarang udah dingin, tapi udah cukup dingin. Kalau itunya diganti, kata Mas Yudi tadi, itu lu bisa ngerasain dingin yang lebih dingin, kata dia. Naruh frozen juga nggak cair tuh di mobil, buset, dia bilang. Sekalian aja yang ngisi bakul es ini, mobil es aja sekalian. Tapi udah akhirnya, ntar lah bulan depan lah gue pikir kayaknya kalau untuk dryer es mah, ya udahlah ntar aja, nggak terlalu urgent. Yang penting sekarang dingin dulu aja nih mobil. Nah terus pertanyaan gue yang di awal tadi ya kan, 2 pertanyaan gue di awal tadi, akhirnya gue tanyain tuh. Dan terjawab. Pertama ya, yang masalah apa? Yang masalah pagi susah dinyalain gitu kan. Tadi sih dia bilang, ini seingat gue ya, dia bilang katanya ini kan mobil karburator, ya kan. Nah kalau pagi ya itu coba pas nyalainnya itu kamu jejak dulu gasnya 3 kali, injak dulu tuh 1, 2, 3, hitung-hitung mompa apa tekanan bensin ke karburator kata dia gitu. Mau untuk mompa itu ya kan, baru di starter. Terus gue bilang, apakah ini ada kendala pada businya atau akinya atau kelistrikan atau gimana nih mas gitu kan. Oh mobil tua, soalnya mobil tua itu penyakitnya gitu. Kalau kamu memang mau ini ya nggak apa-apa, dicekin aja kayak gitu. Kalau mau cek akinya, cek businya, cek karburatornya kayak gitu kan. Cuman ya nanti aja lah itu, kamu fokus dulu di sini. Keren. Disuruh sabar gue. Tadinya gue yaudah mas coba mas cekin gimana tadi mau gitu gue. Enggak. Udah. Itu masalah yang pertama tuh. Masalah yang kedua soal itu handrem yang kalau pagi itu ada bunyi yang bukan ada bunyi ya, ada sedikit kayak ketahan gitu kayak gitu.
itu tuh katanya eh jadi apa ya bahasanya disebutnya ya? Alah, saya lupa lagi. Jadi kayak itu kan kayak rem tangan tuh dia ada yang ngegigit gitu ya. Ya kan, ada yang ngegigit nih gitu kan. Nah, ini misalnya rem tangannya nih ya, apa tuasnya bukan tuasnya sih, ini misalnya part dari rem tangannya nih. Nah, ini nih yang harusnya ngegigit yang untuk nahan rodanya ini tuh ibarat kata nyangkut gitu, ya kan. Nah, ini tuh nyangkut nih, yang penahannya itu nyangkut nih. Gimana ya? Jadi ketika rem tangannya mencoba untuk dilepas, ini tuh nggak 100% ngelepas gini dia. Jadi kayak masih ada yang nyangkut dikit gini nih. Nih, masih nyangkut dikit kayak gini kan. Nah, itu nah, itu tuh bunyi itu dari situ kata dia. Nah, itu tuh kondisinya itu karena pertama udah usia, yang kedua itu harus diganti itu si minyak remnya apa minyak rem ya kayaknya. Iya, minyak remnya itu kayaknya harus diganti soalnya yang lama itu udah lama banget lah ibarat kata udah harus diganti. Nah, cuman kata dia gini, kalau misalnya itu masih baru cuman pagi hari aja ibarat kata ya, setiap pagi aja yang kayak gitu, setiap kali kalau kamu ngelepas rem tangan nggak kayak gitu, kalau misalnya nih di jalan, di tanjakan gitu kan, atau di parkiran yang miring, kita berhenti sejam 2 jam, terus rem tangannya kita lepas langsung kita gas, nggak ada masalah, berarti ya itu masalahnya ya di situ. Tapi kalau nggak itu masalahnya di situ dan nggak terlalu urgent katanya, karena belum parah di situ kan. Tapi kalau misalnya dari setiap kali ngelepas rem tangan selalu seperti itu udah harus banget diganti katanya gitu. Harus secepat-cepat mungkin di benerin tuh rem tangannya. Tuh. Terus apalagi tadi ya yang gue dapet ya. Oh iya, sama solusi dari dia adalah gini, solusi alternatifnya adalah kalau mau parkir lama ya kan, itu masukin aja giginya. Gak usah pakai rem tangan, pakai ini aja, pakai masukin gigi aja. Kalau yang ini ya, apa namanya ibarat kata kita mau parkir semalaman nih ya gitu kan, ya udah nggak usah masukin rem tangan, masukin gigi, beres, selesai. Oke, gue dapat ilmu baru ya sekarang tentang bagaimana cara maintenance Shimoji. Terus total biaya maintenance gue kali ini tuh habis di 825.000, udah sama preon, masang kompresor AC dan jasa. Untuk total semuanya ya itu segini. Nah, itu dia. Ntar jadi setiap vlog ini tuh gue bakal ngasih lihat ke kalian udah berapa yang gue keluarin buat Shimoji. Gitu ya. Totalnya semuanya udah segini nih sekarang. Itu. Awal bulan dompet udah kering aja ya. Tapi nggak apa-apa lah. Terima kasih udah nonton cerita gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Yang pengen belajar otomotif, pengen belajar ngebengkel, pengen belajar ngerti mesin bareng sama gue gitu ya. Yang mau ngasih gue saran, ngasih gue masukan, boleh banget. Ya gue terima saran dan masukan dari kalian semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.